sunyi itu dipenuhi dengan suara badai yang bergemuruh. Badai energi yang menyebar di tanah itu menyapu dari jarak yang sangat jauh. Bahkan ruang yang dilewatinya pun mulai runtuh. Masa hitamnya sangat mengerikan. Xiaoyan mengikuti Sun Er dari belakang. Dia merasakan tekanan mengerikan yang terpancar dari kejauhan sebelum bertanya dengan nada agak serius. "Apa itu?" ucap Xiaoyan. "Badai energi makam surgawi, semacam bencana alam di sini. Kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan seseorang dari puncak kelas Dosun akan berakhir mati jika dia tersapu paksa ke dalamnya. Ketika para ahli dari beberapa klan memasuki makam surgawi di masa lalu, beberapa orang yang tidak beruntung akan bertemu badai energi ini dan tersapu ke dalamnya," ucap Sun Er menjawab dengan lembut kemudian melanjutkan. "Tidak disangka kita seberuntung ini kali ini. Kita benar-benar telah bertemu hal ini. Secara normal, badai energi hanya akan meletus sekali setiap beberapa tahun. Bagaimanapun, mari kita lari dulu. Daerah yang terkena badai energi sangat luas. Seluruh tingkat kedua akan berada dalam area dampaknya. Oleh karena itu, kita harus memasuki tingkat ketiga untuk menghindarinya," ucap Sun Er menjelaskan dengan suara khawatir. Xiaoyan mengangguk. Ia menoleh dan melihat jauh ke belakang. Dua sosok mengikuti mereka dengan menyedihkan. Mereka adalah dua Hunya. Namun, Xiaoyan tidak punya waktu untuk memikirkan mereka saat ini. "Ada yang lain," gumam Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba melihat banyak sosok hitam berlarian dengan kecepatan kilat saat matanya menyapu ke belakang mereka. Setelah itu, mereka menangkap satu demi satu. Semua orang menyapu mata mereka dan tercengang. Tidak disangka, kecepatan saudara Xiaoyan secepat ini dan sudah lama sampai di tempat ini, ucap sosok itu. Kedua sosok itu terdiri dari seorang pria dan seorang wanita. Mereka adalah Huo Xuan dan wanita berpakaian merah dengan cadar di wajahnya dari klannya. Pada saat ini, mata Huo Xuan menatap Xiaoyan di depan. Ekspresinya menjadi gembira saat dia meningkatkan kecepatannya dan tertawa. Xiaoyan juga tersenyum saat mendengar suara ini. Dia menanggupkan tangannya ke arah kelompok Huo Xuan di kejauhan sebelum dia tersenyum dan berkata, "Kakak Huo Xuan juga cukup cepat," ucap Xiaoyan. Huo Xuan tersenyum. Dia dan wanita berpakaian merah itu dengan cepat menyusul kelompok Xiaoyan. Tatapan mereka menyapu Xiaoyan dan mereka berdua terkejut. "Saudara Xiaoyan sudah maju," ucap Huo Xuan. "Aku hanya beruntung," ucap Xiaoyan tertawa. Huo Xuan bertukar pandang dengan wanita berpakaian merah itu ketika dia melihat Xiaoyan tidak menyangkal kata-katanya. Dia melihat sedikit keterkejutan di mata pihak lain. Tidak disangka kekuatan Xiaoyan telah meningkat setelah memasuki makam surgawi selama setengah tahun. Kecepatan ini cukup menakutkan. "Sepertinya kedua orang dari klan Hun itu ada di belakang," ucap Huo Xuan melirik ke belakang sambil tertawa. "Kita telah terjerat dengan mereka selama sebulan. Sayangnya, badai energi ini telah merusak rencana kita," ucap Xiaoyan menyeringai dan menjawab. Alis Huo Xuan berkedut tanpa sadar saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Hatinya sedikit terguncang. Dia tentu saja mengerti apa maksud kata-kata acuh tak acuh Xiaoyan. Hunya dan Hunli sama-sama ahli Dosun bintang 8 dan sangat kuat. Keduanya bahkan bisa melawan Dosun bintang 9 jika mereka bergandengan tangan. Tidak disangka, mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan melawan Xiaoyan dan Sun Er. Badai energi ini telah menyapu seluruh lantai kedua makam surgawi. Satu-satunya cara untuk menghindarinya adalah dengan memasuki tingkat ketiga. Kita sudah cukup dekat dengan tingkat ketiga dan seharusnya bisa memasukinya sebelum badai menyusul jika kita mempercepat sedikit, ucap Huo Xuan tersenyum dan kembali berkata, "Kita mungkin bisa saling menjaga selama periode waktu ini. Bagaimana menurutmu, saudara Xiaoyan?" ucap Huo Xuan. "Tidak masalah," ucap Xiaoyan hanya menyeringai. Dia tentu saja tidak akan menolak usaha Huo Xuan untuk bersikap ramah, terutama di saat seperti ini. Seorang pembantu tambahan berarti peluang mereka untuk bertahan hidup akan jauh lebih besar. Keduanya saling tersenyum saat mencapai kesepakatan. Sun Er dan wanita berpakaian merah di sampingnya, mereka tidak menyela pembicaraan mereka. Ketika mata mereka saling bertemu, mereka mengangguk sedikit dan mengalihkan pandangan mereka. Keempatnya bergerak mendekat setelah diskusi selesai. Mata mereka dengan hati-hati menyapu sekeliling mereka.
Setelah itu, tubuh mereka melesat maju dengan kecepatan seperti kilat. Tidak disangka orang-orang dari klannya itu bisa bersama dengan Xiaoyan, ucap Hunya. Di belakang mereka, Hunya tampak murung saat melihat duo Xiaoyan berkumpul dengan kelompok Wosuan. Ekspresinya tanpa sadar menjadi dingin. Kekuatan bertarung mereka saat ini tidak dapat dibandingkan dengan duo Xiaoyan. Jika mereka mendapat beberapa pembantu tambahan, mereka berdua yang akan berada dalam situasi yang buruk. Kalian semua bisa senang sedikit lama. Tidak ada dari kalian yang akan bisa melarikan diri begitu kita mencapai tingkat ketiga, gumam Hunya. Ekspresi brutal melintas di mata Hunya. Kecepatannya sekali lagi melonjak. Baik dia maupun Hunli berubah menjadi sosok hitam buram yang dengan cepat terbang ke pintu masuk tingkat ketiga. Pelarian demi pelarian terus berlanjut selama hampir setengah hari. Kecepatan kelompok Xiaoyan dipertahankan pada batasnya selama setengah hari. Oleh karena itu, kelelahan doki mereka telah mencapai tingkat yang menakutkan. Untungnya, beberapa dari mereka masih memiliki cukup banyak inti energi yang tersisa di tangan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak perlu khawatir tentang kelelahan doki mereka untuk jangka waktu tertentu. Meskipun doki yang mereka gunakan telah terisi kembali, pikiran mereka yang lelah menyebabkan kelompok Xiaoyan merasa sedikit lelah. Badai energi yang mengejar di belakang mereka bagaikan sapi dewa kematian. Tidak ada dari mereka yang berani meremehkannya. Sun Er tiba-tiba melihat ke kejauhan saat mereka melarikan diri dengan sekuat tenaga. Dia membuka mulutnya dan kemudian berkata, "Kakak Xiaoyan, kita hampir sampai di pintu masuk tingkat ketiga," ucap Sun Er. Xiaoyan dan Wosuan menampakkan ekspresi gembira saat mendengar kata-katanya. Mereka dengan seksama merasakan ke arah itu dan memang bisa merasakan tekanan energi samar di kejauhan. "Ayo pergi, tingkatkan kecepatan kita," ucap Xiaoyan. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak saat melihat pintu masuk sudah terlihat. Ia melambaikan tangannya dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Sosoknya seperti meteorit saat melesat di langit, menghilang dalam beberapa kilatan. Kelompok Hunya di belakangnya juga merasakan sesuatu ketika kelompok Xiaoyan menemukan pintu masuk ke tingkat ketiga. Mereka memusatkan perhatian dan pikiran mereka yang awalnya lelah menjadi bersemangat saat mereka berusaha sekuat tenaga untuk bergerak lebih cepat. Tirai energi raksasa turun dari langit di kejauhan. Tirai itu tertanam di tanah, tampak seperti dinding surgawi. Pada saat ini, 4 sosok duduk di depan tirai cahaya energi. Salah satu dari mereka mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian. Dia melihat ke kejauhan dan berkata dengan samar, "Mereka semua telah datang. Bersama mereka adalah badai energi," ucap pria bertubuh kekar. "Seperti yang diharapkan," ucap pria berjubah perak. Seorang pria berjubah perak dan seorang pria bertubuh kekar mendesah saat mendengar ini. Pria pertama mengerutkan mulutnya dan berkata, "Guzen, bukankah kamu terlalu tenang? Itulah badai energi. Jika kita tersapu olehnya, tidak seorang pun di sini yang akan selamat," ucap pria berjubah perak. "Bukan berarti aku tenang, tapi tidak ada gunanya panik. Ditambah lagi, Jenderal King yang ada di sini. Skenario terburuk kemungkinan besar tidak akan terjadi," ucap Guzen tersenyum tipis saat menjawab. Pria berpakaian hijau itu yang matanya terpejam tanpa sadar tersenyum dan membukanya saat mendengar ini. Dia melihat ke kejauhan dan kemudian berkata, "Cahaya energi telah memadat. Kita hanya bisa membuat terowongan dengan paksa. Namun, hanya kita berempat tidak akan mampu melakukan pekerjaan seperti itu. Oleh karena itu, kita harus menunggu yang lain meskipun kita telah datang lebih dulu," ucap pria berpakaian hijau. "Kamu takut menjadi terlalu lelah sampai tidak mampu menghadapi situasi setelah memasuki tingkat ketiga, bukan?" ucap Guzen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pria berpakaian hijau itu tersenyum tetapi tidak membantah kata-kata itu. Dia perlahan berdiri, menatap ke langit yang jauh dan kemudian berkata, "Sun Er dan yang lainnya telah tiba," ucap pria berpakaian hijau bernama Kuking yang itu. Beberapa sosok muncul di langit tak lama setelah kata-katanya terdengar. Mereka muncul di depan tirai energi ini dalam beberapa kilatan. Mereka semua terkejut saat melihat 4 orang duduk di luar. "Kuking yang,
Kecepatan kalian berempat benar-benar cepat, ucap Bo Xuan menatap keempat orang itu. Dia berkomentar pelan setelah sempat terkejut. Kakak King Yang, mengapa kalian semua tidak masuk? Badai energi sudah dekat, ucap Sun Er juga perlahan mendarat dari langit. Dia mengernyitkan alisnya dan bertanya. Tirai cahaya telah mengeras dan harus dihancurkan dengan paksa. Kami telah menunggu semua orang, ucap King yang tersenyum tipis. Matanya menyapu Xiaoyan dan ekspresi aneh melintas di matanya. Dia menoleh ke Sun Er dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Ucap King Yang. Tidak apa-apa. Kami hanya berkonflik dengan dua orang dari klan Hun itu selama sebulan, ucap Sun Er menggelengkan kepalanya saat menjawab. Mereka berdua berani menyerangmu, ucap pria berjubah perak. Pria berpakaian hijau itu mengerutkan kening ketika mendengar ini. Gu Zhen yang biasanya tenang juga mengangkat kepalanya. Ada rasa dingin di matanya, tetapi orang yang akhirnya mengajukan pertanyaan padanya adalah pria berjubah perak itu. Mereka tidak mendapatkan keuntungan, ucap Sun Er tersenyum. Dia menoleh hanya untuk melihat banyak sinar cahaya melesat ke arah mereka. Mereka berubah menjadi banyak sosok yang muncul. Mata mereka melihat ke arah mereka. Orang-orang ini adalah mereka yang telah memasuki makam surgawi saat itu. Namun mereka sedikit sengsara. Hunya dan Hunli tetap berada di belakang. Jelas bahwa mereka takut kelompok Xiaoyan akan menyerang saat ini. Sekarang bukan saatnya untuk bertarung dengan mereka. Kita tidak punya waktu, bisik Xiaoyan saat melihat kemunculan pria berpakaian hijau itu. Pria berpakaian hijau itu tidak mengabaikan kata-kata Xiaoyan. Dia secara alami mengerti bahwa tugas yang paling penting adalah memecahkan tirai cahaya energi dan memasuki tingkat ketiga. Semua orang, kalian semua harus menyadari situasi ini. Namun, tirai cahaya energi yang mengarah ke tingkat ketiga telah mengeras. Kita harus menghancurkannya dengan paksa untuk memasuki tingkat ketiga. Namun, tugas ini tidak dapat diselesaikan oleh satu orang. Oleh karena itu, jika semua orang ingin hidup, kita harus bergandengan tangan dan menghancurkannya. Jika tidak, kita semua akan binasa bersama saat badai datang, ucap pria berpakaian hijau itu melangkah maju. Matanya menyapu sekeliling saat dia berbicara dengan suara samar. Ekspresi semua orang berubah saat mendengar kata-katanya. Mereka merenung sejenak sebelum mengangguk pelan. Mereka yang bisa memasuki tempat ini bukanlah orang biasa. Mereka tentu saja mengerti bahwa hanya ada satu jalan tersisa bagi mereka, memasuki level ketiga atau binasa. Gu King yang tersenyum setelah melihat semua orang menganggukkan kepala. Dia melirik badai energi di kejauhan dan berkata, karena tidak ada yang keberatan, mari kita semua mulai. Ini adalah saranku. Jadi, kita akan menjadi yang pertama bertindak. Semua orang akan bergantian nanti. Tentu saja, jangan salahkan aku karena berbicara terus terang. Jika ada yang ingin bermalas-malasan atau memiliki pikiran buruk, jangan salahkan aku karena bersikap kasar, ucap Gu King Yang. Matanya menyapu semua orang saat dia berbicara. Akhirnya, matanya berhenti pada Hunya dan juga Hunli. Tetapi wajahnya tampak tersenyum acuh tak acuh. Jenderal King yang bisa tenang. Semua orang sekarang berada di perahu yang sama. Siapapun yang berniat menenggelamkan perahu ini tidak akan dibiarkan lolos oleh yang lain, ucap seorang pria dengan simbol petir di dahinya membuka mulutnya untuk berbicara. Dia adalah anggota klan Lei, salah satu dari 8 klan kuno. Baiklah, terima kasih banyak, ucap Gu King yang tertawa. Setelah itu, dia menoleh ke arah Gu Zhen dan 2 orang lainnya. Ayo bertindak dulu, Xiaoyan dan Sun Er. Kalian akan menjadi yang terakhir, ucap Gu King Yang. Xiaoyan mengangguk pelan saat melihat Gu King Yang mengalihkan pandangannya kepadanya. Dia mengerti bahwa Gu King Yang telah menempatkan mereka terakhir untuk mengawasi kelompok Hunya. Baiklah, mari kita mulai, ucap Gu King Yang. Pria berjubah perak itu tertawa. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke tirai cahaya bersama 3 orang lainnya. Doki bersiul keluar dari tubuh mereka seperti air bah, berubah menjadi banyak pilar doki yang luar biasa besar yang dengan kejam menghantam cahaya yang membeku. Ledakan bergema. Kekuatan serangan dari keempat orang yang bergandengan tangan itu luar biasa menakutkan. Meskipun tirai tipis itu sangat keras, tirai itu retak karena serangan ini. Hingga akhirnya
terdengar suara retakan dan sebuah lubang berukuran 10 kaki sekitar 3 hingga 4 meter tingginya muncul. Semua orang menghela nafas lega saat melihat serangan itu efektif. Seketika, Cooking Yang dan 3 orang lainnya meledak lagi. Tangan mereka terbungkus dogi yang cemerlang dan tampak seperti bilah tajam saat mereka dengan kejam dimasukkan ke dalam dinding kristal. Pecahan energi padat terus melesat keluar. Keempatnya tidak diragukan lagi seperti mesin bor saat ini. Dogi yang agung melonjak dan lubang yang mereka buat menjadi lebih dalam. Pembukaan terowongan semacam ini berlangsung selama sekitar 10 menit. Cooking Yang dan 3 orang lainnya akhirnya berhenti setelah keringat membasahi dahi mereka. Mereka menoleh dan melihat. Mereka telah menggali terowongan sepanjang 10 kaki. Semua orang telah mengerumuni mereka dan dengan rasa ingin tahu mempelajari lapisan kristal energi di sekitarnya. Tirai tipis ini lebarnya lebih dari 1000 kaki. Oleh karena itu, akan butuh waktu lebih dari 1 jam untuk melewatinya meskipun kelompok itu terus-menerus membuka terowongan. Pekerjaan ini tidak akan selesai bahkan setelah seminggu penuh jika hanya ada 1 atau 2 orang. Jenderal King Yang, izinkan kami melanjutkan, ucap orang-orang dari klan Lee. 2 orang dari klan Lee di belakang tertawa saat melihat kelompok Cooking Yang berhenti. Mereka tentu saja mengerti bahwa kelompok Cooking Yang masih bisa melanjutkan perjalanan. Namun, mereka jelas berencana untuk mempertahankan kekuatan. Tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan diri mereka benar-benar kelelahan. Karena bagaimanapun, hubungan antara 8 klan kuno tidak seramai yang dibayangkan. Kehati-hatian pasti akan terbentuk saat berada di samping satu sama lain. Baiklah, kalau begitu kita akan merepotkan saudara Leluo, ucap Cooking Yang tertawa. Setelah itu, mereka berempat mundur. 2 anggota klan Lee melangkah maju. Cahaya petir yang terang berkumpul di tangan mereka. Akhirnya, mereka mengeluarkan teriakan pelan saat mereka dengan kejam menghantam ke depan. Suara gemuruh sekali lagi muncul di terowongan. Badai energi semakin dekat, gumam Xiaoyan. Sementara semua orang maju dengan terbukanya terowongan, Xiaoyan yang berada di belakang menoleh dan melihat ke arah pintu masuk terowongan. Tekanan energi yang terpancar dari luar menjadi semakin kuat. Samar-samar terdengar desiran angin yang tercipta oleh badai energi. Sepertinya mustahil untuk menerobos badai energi itu, ucap Sun Er tersenyum dan menenangkannya saat melihat mata Xiaoyan. Apakah pintu masuk ke tingkat ketiga selalu dipadatkan? Ucap Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Tangannya tiba-tiba mengusap kristal energi padat di sampingnya. Benda cemerlang ini telah diaglomerasi dari energi yang sangat menakutkan. Selain itu, ia dipadatkan ke tingkat yang tak terbayangkan. Baru kemudian, ia membentuk tirai energi yang begitu luas. Itu benar. Kabarnya, tirai cahaya tempat ini sudah mengeras bahkan saat 8 klan kita pertama kali datang ke sini. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, energi padat di sini masih belum menunjukkan tanda-tanda mencair. Ucap Sun Er mengangguk lembut dan menjawab. Xiaoyan mendejakan lidahnya dan mendesah. Makam surgawi ini memang misterius. Terowongan itu menjadi lebih panjang saat Xiaoyan dan Sun Er mengobrol. Tetapi tim 2 orang dari klan Lee tidak mampu bersaing dengan kelompok 4 orang Cooking Yang. Oleh karena itu, jarak mereka hanya kurang dari 50 kaki saat mereka digantikan. Untungnya masih banyak orang di belakang. Satu demi satu kelompok bergiliran melangkah maju, serta memungkinkan terowongan energi itu tumbuh lebih dalam. Ledakan demi ledakan muncul. Setelah terowongan ini terbentuk selama 10 menit atau lebih, suara yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema dari belakang mereka. Semua orang merasakan tirai cahaya bergetar hebat saat ini. Badai energi telah tiba, ucap beberapa sosok. Aktivitas semacam ini menyebabkan terowongan itu langsung menjadi sunyi. Ekspresi semua orang agak serius. Tirai energi yang begitu besar terguncang oleh badai energi. Jika mereka masih berada di luar saat ini, mereka akan segera berubah menjadi debu. Semuanya, ayo kita percepat, ucap Cooking Yang mengernyitkan alisnya sebelum membuka mulutnya untuk memberi semangat kepada semua orang. Meskipun mereka telah menghindari badai energi, badai itu masih terlalu menekan. Kristal-kristal energi cemerlang di sekitarnya mungkin indah,
tetapi membuat orang merasa tidak nyaman. Semua orang mengangguk pelan saat mendengar suaranya. Kelompok Wosuan membuka terowongan di depan, dan mereka meningkatkan kecepatan serangan mereka. Dengan arus mereka, Xiaoyan dan Sun Er juga telah membuka terowongan itu 2 kali. Memecah lapisan kristal itu tidak sesulit yang dibayangkan Xiaoyan. Lapisan kristal itu mungkin sangat keras, tetapi itu bukan tulang yang tidak bisa dikunyah bagi Xiaoyan yang memiliki beberapa api surgawi. Hunya dan Hunli juga telah melakukan beberapa pekerjaan berat sambil diawasi oleh kelompok Xiaoyan. Akan tetapi, jelas bahwa mereka bermalas-malasan dalam pekerjaan. Meskipun demikian, tidak ada waktu untuk membuat keributan saat ini. Tidak peduli betapa tidak senangnya kelompok Xiaoyan terhadap mereka, semuanya harus menunggu sampai mereka keluar dari terowongan energi. Selama kurun waktu ini, mata Xiaoyan memperhatikan 2 orang dari klan Yao. Orang-orang dari klan Yao yang telah memasuki makam surgawi adalah pria dengan beberapa garis misterius di pakaiannya dan wanita berpakaian seksi. Dari aura mereka berdua, mereka seharusnya berada di bintang ke-7 kelas Douzun. Kekuatan bertarung mereka tampak lebih rendah daripada kelompok Hunya di permukaan. Tatapan yang sesekali diberikan kepada orang ini kepada Xiaoyan cukup tidak bersahabat, tetapi Xiaoyan terlalu malas untuk terlalu memperhatikan mereka. Para jenius dari klan kuno selalu mengandung sedikit keunggulan di hati mereka. Saat menghadapi manusia biasa, perasaan superior seperti itu akan tampak sangat kuat. Suara gemuruh terus terdengar di dalam terowongan. Xiaoyan memejamkan matanya sedikit, tetapi baru saja memejamkan mata, suara yang tidak biasa tiba-tiba masuk ke telinganya, membuatnya membuka matanya sekali lagi. Dia melihat ke dinding kristal di sebelah kirinya sebelum menyentuhnya dengan tangannya. Dia akhirnya menemukan lapisan cairan energi samar yang merembes darinya. Ini, gumam Xiaoyan. Xiaoyan terkejut. Matanya menyapu dinding kristal di kedua sisi, dan tubuhnya berhenti sejenak. Setelah itu, dia menjentikan jarinya di depan mata Sun Er yang tidak yakin. 2 pilar energi memanjang dari ujung jarinya. Akhirnya terhubung ke dinding kristal di samping mereka. Tindakan Xiaoyan yang tidak biasa telah menarik perhatian orang lain. Mereka semua menatapnya dengan heran. Bahkan 2 orang yang membuka terowongan di depan pun berhenti. Wajah mereka tampak bingung. Xiaoyan, ucap Kukingyan, sedikit mengernyit dan berkata. Namun Xiaoyan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar teriakan Kukingyan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap semua orang. Darah di wajahnya telah sangat berkurang saat dia menjawab dengan suara datar. Dinding kristal sedang menutup, ucap Xiaoyan. Terowongan itu langsung menjadi sunyi senyap ketika suara Xiaoyan terdengar. Ekspresi Kukingyan menjadi jauh lebih buruk saat ini. Dia menciptakan 2 pilar energi seperti Xiaoyan. Setelah merasakan dengan seksama, dia memang merasakan sedikit tekanan yang terpancar dari pilar energi tersebut. Bajingan, tempat macam apa ini? Ucap Kukingyan. Semua orang merasa kepalanya mati rasa saat melihat ekspresi Kukingyan. Bahkan ada yang mengumpat tanpa sadar. Wajah Guzen tampak muram. Ia segera berjalan ke sisi dinding kristal dan menyentuhnya dengan tangannya. Ia segera berkata dengan suara yang dalam. Ada sesuatu di dinding kristal itu, ucap Guzen. Kata-kata Guzen baru saja terdengar ketika dia menghancurkan dinding kristal itu dengan kejam. Garis retakan terbentuk di titik itu, dan benda putih salju yang padat menggeliat di dalamnya. Zat seperti cairan merembes keluar sebelum menutupi permukaan badan kristal. Zat itu juga dengan cepat memadat dan membentuk lapisan zat energi yang sangat tipis. Benda-benda ini mengeluarkan energi untuk memperbaiki dinding kristal, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menghirup udara dingin yang lembut saat melihat cacing itu. Rasa dingin menjalar di hatinya saat dia perlahan berbalik. Matanya menyapu sekelilingnya. Tirai cahaya energi yang berdiri di antara langit dan bumi ini telah dibuat oleh serangga-serangga kecil seputih salju ini. Dari ukuran serangga-serangga kecil ini, jika mereka ingin menciptakan tirai cahaya yang begitu besar, jumlah mereka seharusnya sangat banyak. Dan seberapa menakutkankah mereka? Mereka telah menerobos masuk ke sarang serangga yang sangat kuat. Sementara hati Xiaoyan terasa dingin, Kukingyan dan lainnya telah fokus pada serangga kecil seputih salju. Setelah itu, wajah mereka perlahan berubah pucat pasi. Serangga pemakan kuno, gumam Kukingyan.
serangga pemakan kuno, ucap Xiaoyan. Xiaoyan terkejut saat mendengar gumaman kelompok Kuqingyang. Ini adalah binatang ajaib kecil yang hidup di zaman kuno. Tubuh mereka sangat kecil, tetapi jumlahnya tak terbatas. Serangga pemakan kuno seperti namanya, mampu melahap segalanya. Setelah itu, mereka mengeluarkan energi murni. Awalnya, makhluk seperti ini seharusnya sudah punah. Tidak disangka kita menemukan mereka di sini, ucap Sun Er menjelaskan dengan lembut. Tirai cahaya ini seharusnya diciptakan oleh serangga pemakan kuno ini. Tanpa diduga, kita telah menerobos masuk ke sarang mereka. Jika mereka terbangun, bahkan ampas pun tidak akan tersisa dari kita, ucap Kuqingyang. Ekspresi Kuqingyang sedikit muram saat dia berbicara. Menemukan serangga pemakan kuno ini benar-benar melampaui harapannya. Kemungkinan besar bukan hanya tirai cahaya ini. Mungkin saja mereka telah menciptakan cukup banyak energi di dalam makam surgawi ini, ucap Guzen menundukkan tubuhnya, menyentuh tanah dan perlahan bertanya-tanya dengan keras. Kuqingyang, apa kau berencana membunuh kita semua di sini? Ucap Hunya tertawa dingin dan berkata, dengan membawa kalian semua ke tempat ini, setidaknya aku telah membiarkan kalian hidup sampai sekarang. Jika kita tidak masuk, kalian semua pasti sudah mati dalam badai energi, ucap Kuqingyang melirik Hunya dengan acuh tak acuh. Setelah itu, matanya menyapu semua orang sambil berkata dengan suara yang dalam, sekarang bukan saatnya untuk membicarakan hal ini. Dinding kristal di kedua sisi perlahan-lahan menutup. Kita harus membuka terowongan itu sesegera mungkin. Kalau tidak, ucap Kuqingyang. Semua orang mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Sudah agak terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Ada badai energi yang mengamuk di luar terowongan. Mereka akan mati jika mereka mundur dan pergi. Namun di sisi lain, tetap di sini juga akan menyebabkan kematian. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan membuka terowongan. Semua orang harus berhenti menyimpan kekuatanmu mulai sekarang. Namun tentu saja, aku tidak akan menghentikan kalian jika kalian ingin mati, ucap Kuqingyang berbicara dengan suara yang dalam. Kemudian dia segera melambaikan tangannya. Mari kita mulai, ucap Kuqingyang. Baiklah. Semua orang mengangguk setelah mendengar perintahnya. Mereka segera melangkah maju dan Douqi di dalam tubuh mereka melonjak keluar tanpa menahan diri. Dalam sekejap, suara gemuruh keras muncul di dalam terowongan dengan cara yang intens. Di tengah ledakan liar dan dahsyat dari kelompok orang ini, kecepatan dinding kristal yang dibuka tiba-tiba meningkat. Kristal melesat keluar dari lapisan tebal dan jatuh ke tanah. Sementara semua orang berusaha sekuat tenaga untuk membuka terowongan, dinding kristal di kedua sisi perlahan mulai bergoyang. Pada akhirnya, orang bisa melihat dinding kristal di kedua sisi perlahan menutup hanya dengan mata telanjang. Semakin banyak serangga pemakan kuno yang berkumpul, ucap Guzen. Ekspresi Guzen serius. Ada energi cair yang tak terhitung jumlahnya merembes keluar dari dinding kristal. Setelah itu, cairan energi ini dengan cepat memadat. Jika ini terus berlanjut, terowongan ini akan tertutup sebelum mereka dapat menembus dinding kristal sepenuhnya. Tidak baik jika terus seperti ini, ucap Xiaoyan. Melihat ini, Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkomentar dengan suara yang dalam. Tidak ada pilihan lain. Kita hanya bisa melakukan ini. Tidak peduli seberapa tidak efektifnya. Kita akan mati jika tetap tinggal. Yang bisa kita lakukan adalah mengerahkan seluruh kemampuan kita, ucap Kuqingyang mengernyitkan alisnya. Dia juga merasakan sakit kepala. Tidak disangka, mereka akan sangat tidak beruntung bertemu dengan makhluk yang merepotkan seperti ini di tempat ini. Xiaoyan juga mengerutkan kening. Dia dengan hati-hati melihat kedua dinding. Samar-samar terlihat sosok serangga yang berdesakan di balik dinding kristal. Jumlah mereka benar-benar membuat kulit seseorang terasa mati rasa. Kita harus menghalangi laju penutupan dinding kristal itu, ucap beberapa sosok di sekitar. Kuqingyang menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Tidak ada gunanya. Serangan apapun ditelan oleh serangga pemakan kuno ini. Menyerang secara acak hanya akan menyebabkan energi yang mereka keluarkan meningkat, ucap Kuqingyang. Dia melambaikan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata itu. Douqi yang kuat menghantam dinding kristal di kedua sisi dengan keras. Mereka semua menyaksikan Douqi yang menghilang saat bersentuhan dengan dinding kristal.
gelombang demi gelombang cairan energi mulai mengalir dengan cepat dari tempat Dougi mendarat. Ekspresi ketakutan akhirnya muncul di mata Xiaoyan saat menyaksikan kejadian ini. Serangga-serangga ini mungkin tidak mencolok, tetapi tidak disangka mereka memiliki kekuatan misterius setelah berkumpul bersama. Serangga pemakan kuno ini bersembunyi di balik dinding kristal. Menyerang mereka tidak akan efektif. Serangga-serangga itu juga akan berkumpul di depan kita, gumam Xiaoyan. Rasa dingin tiba-tiba muncul di hati Xiaoyan ketika dia memikirkan hal ini. Bukankah itu berarti mereka akan disegel sampai mati di tempat ini jika memang begitu? Cooking yang sedikit terkejut saat melihat wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah. Dia sepertinya teringat sesuatu. Matanya dengan cepat beralih ke dinding kristal tempat dia samar-samar melihat beberapa sosok kecil berkumpul dengan cepat. Sebuah tinju yang berisi angin kencang menghantam dinding kristal di depan mereka. Kali ini kristal yang berhamburan tidak muncul. Hanya penyok selebar setengah kaki yang muncul di tempat tinju itu mendarat. Selain itu, penyok ini baru saja muncul ketika gelombang energi cair merembes keluar dan dengan cepat memperbaikinya. Serangga pemakan kuno itu telah berlari ke depan, ucap beberapa sosok. Ekspresi semua orang menjadi jelek saat melihat perubahan yang tak terduga ini. Kepanikan bahkan muncul di mata beberapa orang. Ini benar-benar jalan buntu. Sebagian orang menolak untuk disesatkan. Mereka kembali melancarkan 2 serangan kekerasan. Namun, mereka tidak berhasil menimbulkan dampak yang berarti. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang saling berhadapan sebelum mata mereka tertuju pada Go Qingyang. Namun, dia juga mengerutkan kening saat ini. Hati mereka tanpa sadar tenggelam. Go Qingyang, sungguh taktik yang bagus, ucap Hunya. Ekspresi Hunya yang awalnya pucat kini menjadi semakin pucat saat dia berbicara dengan suara gelap yang menyeramkan. Aku akan mencobanya, ucap Xiaoyan mengernyitkan alisnya saat dia melangkah maju 2 langkah. Tidak ada gunanya, ucap Go Qingyang menghela nafas. Kemampuan melahap serangga pemakan kuno terlalu menakutkan. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat menyelesaikan situasi putus asa di depan mereka. Xiaoyan tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap desahannya. Dia mengepalkan tangannya, tetapi dia tidak melepaskan Dougi. Sebaliknya, sekelompok api surgawi berwarna ungu coklat dengan warna putih pekat muncul. Suhu di dalam terowongan meningkat dengan munculnya sekelompok api surgawi. Pergi, ucap Xiaoyan, kemudian menjentikan jarinya. Api surgawi di tangannya dengan cepat terbang ke depan. Api itu melayang dengan lembut dan menyentuh dinding kristal. Suara berderak tiba-tiba terdengar dari dinding energi saat keduanya bersentuhan. Semua orang tercengang melihat lubang sedalam 2 kaki muncul di tempat api itu mendarat. Panas yang tersisa memusnahkan serangga pemakan kuno yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya ini bukan situasi yang tidak ada harapan. Serangga pemakan kuno ini tidak dapat menelan api surgawi, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas lega dan menertawakan semua orang setelah melihat efek yang diperoleh api surgawi. Semua orang pun menghela nafas lega saat itu. Untungnya mereka bisa menemukan harapan lagi. Xiaoyan, cepat buka terowongannya, ucap Hunya. Kegembiraan melintas di mata Hunya saat dia bergegas mendesak. Xiaoyan mengabaikan Hunya. Pandangannya tertuju pada wanita berpakaian merah dari klan Yan dan pria dari klan Yao. Kemudian dia berkata, "Kalian berdua, aku bisa bertanggung jawab untuk membuka terowongan itu. Namun, aku harap kalian berdua akan menggunakan api surgawi untuk menghadapi pihak-pihak yang berseberangan dan memperlambat laju penutupan dinding kristal. Pekerjaan ini seharusnya tidak sulit bagi kalian berdua," ucap Xiaoyan. Wanita dari klan Yan bernama Guozi. Dia memiliki api teratai merah ya, yang berada di peringkat ke-8 dalam peringkat api surgawi. Pria dari klan Yao itu bernama Yao Xingji. Dia disebut pengobatan manusia dari klan Yao. Tingkat alkemisnya sangat luar biasa, ucap Sun Er yang berada di samping Xiaoyan memperkenalkan mereka dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Api teratai merah ya, gumam Xiaoyan. Jantung Xiaoyan sedikit berdebar saat mendengar ini. Dia belum pernah melihat api surgawi dengan peringkat seperti ini.
Huozi mengangguk tanpa ragu setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, sementara Yao Xingji mengerutkan kening. Namun, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia memikirkan situasi mereka saat ini. Selain itu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum saat melihat mereka berdua mengangguk. Kemudian, ia perlahan melanjutkan. Semua orang harus menyadari betapa besarnya usaha untuk membuka dinding kristal ini. Menggunakan api surgawi juga sangat melelahkan. Aku sendiri tidak akan mampu bertahan melalui semua ini. Oleh karena itu, selain Huozi dan Yao Xingji, aku akan membutuhkan inti energi di tangan semua orang, ucap Xiaoyan. Semua orang terkejut saat mendengar ini. Kelompok Cooking yang tidak banyak berkomentar dan mengangguk. Anggota dari beberapa klan yang tersisa tidak keberatan setelah ragu sejenak. Mereka sadar bahwa apa yang dikatakan Xiaoyan itu benar. Mereka masih merasa lelah bahkan setelah bergandengan tangan. Apalagi sekarang, pekerjaan itu akan diselesaikan oleh Xiaoyan sendiri. Saudara Xiaoyan mungkin berterus terang, tetapi kata-katanya masuk akal. Ini adalah inti energi yang telah kita kumpulkan selama kurun waktu ini, ucap Li Luo. Kedua individu dari klan Li merenung sejenak sebelum melemparkan tas kain ke arah Xiaoyan. Tas kain itu berisi energi yang sangat padat. Dilihat dari beratnya, kemungkinan ada lebih dari 100 inti energi. Melihat duo dari klan Li memimpin, orang-orang yang tersisa juga mulai mengeluarkan tas yang menyimpan inti energi mereka satu demi satu. Mereka kemudian melemparkannya ke Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum sambil mengambil semua tas. Setelah itu, matanya tertuju pada dua orang Hunya di belakang. Dia berbicara dengan suara pelan. Bagaimana dengan kalian berdua? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan, kau sudah mengambil begitu banyak inti energi. Bukankah itu cukup? Tanya Hunya dengan suara berat. Wajahnya menjadi dingin setelah melihat bahwa ia gagal melarikan diri. Terlepas dari apakah itu cukup, aku tetap ingin mendapatkan imbalan darimu, ucap Xiaoyan menjawab sambil tersenyum. Itu adalah pikiran yang aneh jika mereka berpikir untuk membuatnya bekerja untuk mereka tanpa imbalan apapun. Sun Er tanpa sadar tersenyum saat melihat ini dari samping. Sepertinya Xiaoyan telah memutuskan untuk merebut semuanya dari kedua orang ini tanpa ampun. Tentu saja, aku tidak akan memaksamu jika kamu tidak mau. Namun, silakan berbalik dan berjalan kembali, ucap Xiaoyan. Wajah Hunya dan Hunli berubah menjadi hijau saat mereka melihat Xiaoyan menunjukkan gerakan silakan pergi. Namun, mereka pasti akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan jika bertarung di sini mengingat kelompok Xiaoyan memiliki jumlah yang lebih besar. Oleh karena itu, mereka berdua saling bertukar pandang dan hanya bisa menggertakkan gigi. Mereka mengeluarkan sebuah tas dengan sangat tidak puas dan melemparkannya dengan kasar ke arah Xiaoyan. Ambillah, cepat mulai bekerja, ucap Hunya. Senyum di wajah Xiaoyan tanpa sadar menjadi lebih lebar saat dia mendengar suara-suara marah dari kedua orang ini.